lampunya bebas ya, bisa dihidupkan, bisa dimatikan. Jadi biar nanti nyaman selama materi berlangsung. Nah, ini kebetulan Dokter Luciana juga sudah bergabung ya. Jadi saya izin memulai dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan ya teman-teman semua. Alhamdulillah, sehingga kita bisa bareng-bareng berkumpul di sini untuk mengikuti Health Talk Series yang kedua ya. Jadi ada 5 seri, ini yang kedua. Hari ini materinya juga seru, apalagi buat kita ya, kaum hawa gitu. Dengan judul Saatnya Kulitmu Mendapat Perhatian di Kala Pandemi. Mungkin teman-teman ngerasa nggak sih ini pandemi udah 2 bulan ya, mungkin bahkan lebih. Dan selama ini kita di rumah aja nih. Nah, tapi kadang waktu-waktu di rumah ini banyak tidak termanfaatkan dengan baik. Nah, salah satunya dalam menjaga kesehatan. Nah, yang penting nih, selain kesehatan secara sistemik, kita juga perlu dan patut untuk menjaga kesehatan kulit. Ya. Nah, makanya hari ini kita akan bicarakan nih, mumpung kita di rumah aja, kita akan ada waktu nih untuk mencoba untuk menjaga kesehatan kulit. Nah, pemateri hari ini adalah Dr. Luciana, spesialis dermatovenerologi atau spesialis kulit kelamin ya. Beliau ini saat ini berdomisili di Jakarta Timur. Beliau merupakan istri dari dokter juga, spesialis paru, dan memiliki 2 orang anak. Selama SD sampai SMA beliau di Bengkulu, kemudian sarjana FKUI, S1 kedokteran FKUI, kemudian PPDS-nya juga di FKUI, dan saat ini beliau menjadi spesialis kulit kelamin di 3 rumah sakit, di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas Dobe 2 Alfa Jaktim, Jakarta Timur, kemudian Rumah Sakit Ibu dan Anak, Tambok, Jakarta Pusat, kemudian di Kama Klinik di Jakarta Timur, dan riwayat organisasi beliau yakni menjadi anggota Persatuan Dokter Spesialis Kulit Kelamin Indonesia atau Perdoski, dan menjadi instruktur di Emergency First Aid Course Imani Care Prokami DKI Jakarta. Oke. Nah, sebelumnya juga nih, biar kenal sama saya juga sebagai moderator pada hari ini, perkenalkan, nama saya Indria Asari Zahra, teman-teman bisa panggil saya Indria, atau kalau sulit bisa panggil Iin. Saat ini saya sedang menempuh profesi dokter atau dokter muda atau koas ya, di FK Undip. Ini banyak juga nih peserta yang teman-teman saya dan kakak-kakak tingkat saya juga, yang hari ini insya Allah menjadi moderator. Nah, sebelum kita lanjut ke acara, mungkin saya ingin memperkenalkan dulu mengenai program ini, Health Talk Series. Jadi HTS ya, atau Health Talk Series ini adalah sebuah acara yang diadakan oleh To Get Health. Di kala pandemi ini, kami ingin memberikan sebuah sajian gitu ya terkait kesehatan, terutama kesehatan selama kita menghadapi pandemi ini. Nah, apa itu To Get Health? Jadi To Get Health ini adalah sebuah platform edukasi kesehatan, basisnya memang di Instagram ya, doakan bisa merambah ke platform yang lain. Nah, tujuan dari TGH atau To Get Health Indonesia ini adalah untuk memberikan edukasi kesehatan, terutama kepada kaum milenial, untuk mewujudkan Indonesia sehat. Nah sebelumnya mungkin cukup perkenalan dari To Get Health dan Health Talk Series. Nah, selanjutnya juga saya ingin membacakan sedikit peraturan ya untuk diskusi ini. Insya Allah diskusinya akan dibawa santai ya teman-teman. Jadi nanti dari pemateri, Dr. Lucy akan memberikan materi. Nanti seperti yang sudah saya sampaikan, silahkan untuk di-mute terlebih dahulu. Nah, selama materi berlangsung, teman-teman silahkan menyimak. Nah, nanti akan diberi kesempatan untuk bertanya. Nah, teman-teman tidak harus menunggu sampai selesai ya untuk bertanya. Teman-teman bisa mengetik pertanyaannya di grup WhatsApp yang sudah teman-teman ikuti, grup 1 maupun grup 2. Di situ sudah ada formatnya, teman-teman bisa langsung submit di situ, sehingga
ketika teman-teman punya pertanyaan di tengah-tengah langsung bisa diketikkan. Nanti akan kami rekap. Kalau waktunya cukup, insya Allah akan ditanyakan semua. Tapi apabila waktunya tidak cukup, maka mungkin nanti akan kami pilih ya pertanyaan-pertanyaan dan mungkin akan bisa dikombin juga. Seperti itu. Kemudian di akhir, teman-teman nanti silahkan bisa isi feedback. Ada dua jenis feedback. Feedback yang santuy gitu ya, nanti lewat Mentimeter akan di-share linknya. Kemudian ada feedback yang bisa berisikan kritik dan saran juga dalam bentuk Google Form. Dan nanti di akhir sesi, kalau saya lupa harap diingatkan kita akan foto bersama. Gitu ya. Oke, karena sudah hampir 15.40, teman-teman juga ini yang bergabung sudah 70 ya. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain juga, mungkin saya izin cek dulu kepada Dokter Lucy, apakah sudah bergabung, Dokter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya jelas nggak ya? Jelas, Dokter. Jelas, oke. Kalau begitu, saya langsung berikan waktu dan tempat kepada Dokter Luciana. Monggo, Dokter. Saya persilakan. Oh, ini langsung mulai ya? Iya, Dok. Oh ya, saya share materi dulu ya. Oh iya. Bentar. Udah kelihatan belum? Belum ya? Belum, Dokter. Mungkin masih loading ya. Udah ada? Ya, sudah ada, Dok. Sudah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dari panitia yang mengundang saya untuk sharing sore ini ya. Dalam rangka masih pandemi ya, kita ingin membahas mengenai permintaan dari panitia ya. Saatnya kulitmu mendapat perhatian kala di rumah aja. Jadi kita tahu sedang di rumah, insya Allah waktunya lebih banyak gitu ya. Kita bisa mencoba lebih memperhatikan kulit kita. Mohon maaf, Dok. Suaranya agak putus, Dokter. Cek. Dokter Lucy? Teman-teman yang lain, apakah terdengar suaranya? Enggak, Beb. Tidak ada Indria. Enggak ada ya. Oke. Coba ya.
Sebentar ya teman-teman, kita menunggu Dokter Lucy bergabung lagi. Sepertinya ada masalah jaringan, tadi ke log out kayaknya. Sebentar ya. Sudah bergabung Dokter Lucy? Ya, aduh maaf ya. Nggak apa-apa dokter. Tadi kita batas mana ya? Tadi suaranya sudah mulai hilang di judul dokter. Ya ini, jadi lanjut ya. Mohon maaf ya tadi mati internetnya. Ah Kita iya. lanjut lagi. Ya, Jadi ya, kita kan saat ini sedang masa di rumah aja karena pandemi COVID-19. Jadi merupakan kesempatan buat kita yang ada di rumah nih untuk mengidentifikasi tipe-tipe kulit kita masing-masing. Karena ini penting sekali untuk panduan dalam memilih skincare perawatan kulit, terutama kulit wajah. Nah, kemudian yang kedua, diharapkan dari sharing sore ini, kita mempunyai pengetahuan mengenai aturan dasar dalam menjaga kesehatan kulit. Dan yang terakhir, sebenarnya ini tidak diminta oleh panitia, tapi saya berharap mumpung kita lagi banyak waktu di rumah, para peserta atau pendengar sekalian bisa sekalian di rumah mengecek kulit sendiri untuk screening kanker kulit. Ya. Kita lanjut. Jadi walaupun kita di rumah aja, work from home atau school from home, diharapkan tetap menyenangkan dilihat oleh keluarga di rumah. Kulitnya tetap segar, kemudian tetap wangi, tetap enak dilihat, dan diharapkan kulitnya yang sehat ya. Jadi kulit yang sehat itu adalah kulit yang segar, lembab, tidak berminyak,
tidak berjerawat, kemudian skin tone-nya merata. Jadi tidak diharapkan tidak ada flek yang apa namanya, tidak membuat kulit kita tidak apa namanya, kulitnya tidak enak dilihat. Nah, bagaimana kulit yang sehat? Ini adalah struktur kulit yang dipotong melintang ya. Kalau dari atas kita cuma bisa lihat pori-pori dengan beberapa rambut halus atau rambut kasar yang ternyata kulit terdiri dari 3 lapis, yaitu lapis epidermis yang paling atas, dermis, dan lapisan susutan. Ini adalah struktur kulit yang lama. Diharapkan kulit atasnya seperti ini, datar, tidak ada pertumbuhan, tidak ada luka, tidak ada bercak merah, tidak ada peninggian, dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu panduan tipe kulit. Ini nanti teman-teman bisa searching sendiri untuk lebih lanjutnya. Bauman Skin Type Indicator. Nah, jadi sebenarnya ada sekitar 16 ya dari Bauman ini tipe kulit yang nanti menentukan pemilihan skincare. Cukup rumit ya, ada 16, ada OSPW yang jenis oily, terus dia ada pigmennya, kemudian ada wrinkle-nya, dan sensitif. Bingung ya sama ini? Pusing kan bacanya? Nah, biar nggak pusing kita pakai yang sederhana saja, gitu ya. Karena sebagian besar skincare itu menampilkan pilihannya untuk 4 tipe kulit ini. Apa kulitnya berminyak, kering, kulit normal, atau kombinasi. Jadi kulit berminyak itu panduannya adalah kulit yang sering berjerawat, beruntusan. Kalau kita lihat tuh kadang-kadang mengkilap gitu ya. Apalagi habis beraktivitas atau berkeringat, kelihatan mengkilap terutama daerah T, dan pori-porinya biasanya besar-besar. Kemudian tipe kulit kering yang sebelah sini bisa dilihat juga bersisik, pecah-pecah, sering mengelupas, sensitif. Jadi kena sesuatu krim yang sembarangan kadang-kadang jadi merah dan rasanya teriritasi dan perih. Dan kulit terasa lebih kencang. Kencang tapi kencang yang tidak bagus ya, kencang yang terasa tidak nyaman. Nah, tipe ketiga ada tipe kulit kombinasi yang gabungan dari kulit yang kering dan berminyak. Biasanya keringnya daerah pipi samping, sedangkan daerah zona T-nya itu berminyak. Dan ini juga sering terjadi keluhan jerawat berulang pada tempat-tempat tertentu. Nah, yang diharapkan adalah tipe kulit yang normal, yang tidak ada banyak masalah, tidak terlalu kering, tidak berminyak, lembab, dan walaupun kadang-kadang berjerawat terutama pada saat mau menstruasi pada wanita ya. Kenapa kita perlu tahu tipe kulit? Nah, ini yang pertama untuk pemilihan skincare. Jadi kalau misalnya kita mau beli di supermarket atau di drugstore gitu ya, setelah kita bisa memilah kita tipe kulit yang mana, kita pilih skincare yang sesuai. Misalnya kulit berminyak kita pilih ada kemasannya di depan misalnya for kulit berminyak atau oily free skincare, dan pilih juga yang tulisannya non comedogenic. Atau kalau misalnya kulit kering kita perlu memikirkan apa kita ke atopi termasuk asma kulit atau sering alergian. Kalau misalnya parah itu biasanya kita perlu bantuan dari dokter. Dan juga untuk tipe kulit harus rutin menggunakan pelembab wajah yang sesuai. Kalau kulit kombinasi selain butuh pelembab juga butuh skincare yang oil free juga. Nah, kulit normal ini kita bisa menggunakan pilihan tipe kulit normal dan biasanya tidak terlalu bermasalah untuk pemakaian skincare. Jadi resiko untuk alerginya minimal. Nah, kemudian juga kalau misalnya ada kulit berjerawat ditambah dengan rutin ekstraksi komedo atau facial ya bahasa awamnya, dan kalau jerawatnya lumayan berat diterapi sesuai dengan derajat. Sebenarnya perawatan kulit ini salah kalau hanya memanfaatkan skincare saja, karena ternyata kulit itu dipengaruhi oleh beberapa hal, terutama 4 yang utama ini. Yang pertama genetik atau psikologis, karena ada beberapa penyakit, misalnya dermatitis seboroik, psoriasis, dermatitis atopi, itu dipengaruhi oleh psikologis dan genetik, sehingga perlu
obatin juga genetik dan psikologisnya atau konsultasi pada dokter yang dokter kulit dan kelamin. Kemudian juga dipengaruhi oleh faktor diet. Misalnya untuk kulit yang cenderung berjerawat, kita diharapkan mengurangi makanan yang berlemak atau yang goreng-gorengan, yang pedas, dan kadang produk susu, termasuk keju dan lain-lain. Dan yang ketiga yang juga mempengaruhi kesehatan kulit adalah faktor lingkungan, yaitu UV. Jadi kita tahu bahwa UV adalah penyebab utama skin aging yang dari ekstrinsik atau dari luar. Dan juga polusi serta kelembapan udara. Jadi kalau misalnya kita yang sudah bekerja ya, hampir sebagian besar waktu ada di ruangan ber-AC, diharapkan kita juga rutin menggunakan pelembab. Karena pada ruangan ber-AC biasanya kulit kita menjadi kering. Dan yang terakhir, yang juga mempengaruhi kesehatan kulit adalah bahan iritan yang biasanya terdapat pada kosmetik atau friksi atau gesekan. Kan kita sekarang sedang booming gitu ya. Ini adalah skincare produk Korea gitu. Ini adalah skincare yang sedang ngetren. Nah, kalau misalnya kulitnya sensitif, terus sembarangan menggunakan produk tersebut, bisa jadi menyebabkan kulitnya malah iritasi, sehingga menyebabkan komplikasi lebih lanjut dan penataan sel yang lebih sulit. Sehingga hati-hatilah menggunakan skincare kalau misalnya kita beli di luar, terutama untuk yang kulitnya sensitif. Nah, saat ini kan kita sedang puasa Ramadan. Ya, biasanya asupan cairan kurang gitu ya, sehingga rentan dehidrasi dan menyebabkan kulitnya kering. Pada saat puasa biasanya kita jadi malas makan sahur atau malah berlebihan saat berbuka puasa. Terus makan yang minum berlebihan yang manis, tapi kurang konsumsi air putih, buah dan sayuran. Karena sedang work from home dan puasa, sering tidur saja seharian tanpa berolahraga, juga malas mandi dan cuci muka. Karena ada beberapa rekan gitu ya, walau sedang work from home, school from home, mandi cuma sekali sehari, malam aja. Dan cuci muka juga sekali sehari. Makanya walaupun di rumah aja kadang-kadang malah timbul jerawat karena malas cuci muka. Jadi jangan sampai seperti itu. Walaupun kita sedang di rumah gitu ya, work from home atau school from home, tetap mandi 2 kali sehari dan cuci muka minimal 2-3 kali sehari. Nah, kulit kering ini sering menyebabkan dehidrasi ini sering menyebabkan kulit kering, kusam, bibir pecah-pecah dan kering gitu. Nah, oleh karena itu saat Ramadan ini, saat work from home perlu diatur siasati dengan baik, kita mengatur pola makan dan minum, tetap beraktivitas atau olahraga, mandi minimal 2 kali sehari dan cuci muka minimal 2-3 kali sehari, dan tetap melakukan perawatan kulit di rumah, itu menggunakan skincare. Contoh pengaturan pola makan. Jadi sebaiknya di piring kita walaupun saat Ramadan itu diharapkan mengandung 30% makanan pokok, kemudian 20% lauk pauk, 20% buah-buahan, dan 30% sayuran. Nah, ini juga mempengaruhi kesehatan kulit. Nah, bagaimana kalau di Indonesia misalnya anak kos ya? Dulu waktu saya kos juga saya pernah seperti ini, waktu masih mahasiswa. Jadi makan nasi, lauknya adalah mie goreng. Kadang-kadang ditambah dengan telur ceplok. Dan juga di saat lebaran ini biasanya kita punya mazhab di Indonesia ya. Kalau buka puasa itu kurma itu sunnah, tapi gorengan adalah wajib. Ya bolehlah sekali-sekali, tapi kalau misalnya sering-sering hampir tiap hari, hati-hati yang resiko kulitnya yang berjerawat, bisa-bisa nanti pas lebaran wajahnya jerawatan. Ya. Nah, juga aktivitas fisik kalau bisa dilakukan setiap hari. Tidak perlu yang berat ya saat puasa seperti ini, bisa saja menjelang berbuka atau malam hari. Nah, ini kenapa kita perlu cukup cairan saat ini, karena cairan itu kalau kurang akan mengakibatkan gangguan pada otak, ginjal, bibir, bikin pecah-pecah dan kering, dan juga kulitnya jadi kering. Kalau kulitnya kering, itu menyebabkan sel kulit mati menumpuk karena turnover selnya lebih lambat sehingga menjadi lebih kusam. Nah, ini ya gejala kulit kering ya, warnanya kusam, tekstur kulitnya kasar, ada cracking di mana-mana, kemudian garis kerutannya lebih jelas dan lebih sensitif, kemudian rasa tertekan dan gatal pada sebagian wajah. Bagaimana mencegah kulit kering pada saat puasa?
Jadi diharapkan walaupun kita puasa, tetap sehari minimal minum 2 liter atau 8 gelas sehari. Kita bisa bagi, misalnya 2 gelas saat berbuka pertama, kedua 2 gelas dari berbuka sampai sebelum tidur, dan 2 gelas saat sahur. Kemudian tetap konsumsi buah dan sayur, dan juga kalau bisa ada makanan yang berkuah, kurangin konsumsi kafein, kemudian tetap mandi 2 kali sehari dan menggunakan pelembab. Diusahakan kalau bisa memilih sabun yang berpelembab, dan setelah mandi tetap menggunakan pelembab yang rutin. Gitu. Ini ya, jadi 2 gelas saat sahur, 2 gelas saat berbuka, dan 4 gelas saat setelah berbuka sampai waktu tidur. Nah, ini sekarang bagaimana dengan perawatan kulit sendiri, terutama di rumah. Ini saya membagi yang wajib dan yang boleh. Ini perawatan kulit secara umum. Jadi kita bingkai dulu ya kesimpulan bahwa kulit sehat adalah kulit yang lembab. Jadi kita harus bedakan kulit yang berminyak dan kulit lembab. Ini kan isinya keringat dan bercampur sebum. Sedangkan kulit yang sehat adalah kulit yang lembab, yaitu tidak kering dan tidak berminyak. Nah, bagaimana? Yang pertama adalah kita kalau mandi menggunakan sabun yang berpelembab. Ini untuk sabun badan ya. Kemudian kalau bisa hindari mandi dengan air panas. Kalaupun sedang tidak enak badan, boleh pakai mandi pakai air hangat atau suam-suam kuku. Tapi kalau misalnya dalam keadaan sehat, usahakan mandi dengan air dingin, karena air panas nantinya bisa menyebabkan kulitnya menjadi kering. Kemudian gunakan rutin pelembab pada wajah dan bibir, gitu ya. Kemudian jangan lupa pelembabnya diaplikasikan lagi pada siang atau sore hari, dan cuci wajah 2-3 kali sehari. Ini cara mencuci wajah yang benar. Hindari penggunaan sabun antiseptik, dan jangan terlalu digosok atau digosok dengan keras saat mencuci atau saat mengeringkan wajah. Jadi walau puasa tetap mencuci wajah ya. Dan pilihlah sabun cuci wajah yang sesuai dengan tipe kulit tadi. Kalau misalnya kita udah identifikasi ya, tipe kulit kita cenderung berminyak, pilihlah sabun wajah untuk kulit yang berminyak. Kalau misalnya kulit yang normal, pilih sabun wajah untuk kulit yang normal. Nah, ini untuk krim wajah yang utama. Sebaiknya gitu ya, terutama yang mempunyai masalah dalam pengawasan dokter kulit atau SPDV. Jadi terbagi dari tiga macam krim. Yaitu pertama krim malam. Biasanya dokter akan memberikan krim yang mengandung asam retinoat atau hidrokinon kalau misalnya ada keluhan dalam hal pigmentasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga diharapkan juga menggunakan krim siang. Biasanya kita memakainya pagi dan sore setelah mandi ya. Usahakan yang mengandung pelembab. Kadang-kadang butuh zat aktif tambahan, misalnya AHA atau niacin atau azelaic acid dan lain-lain, juga sesuai dengan kebutuhan dan tipe kulit. Dan yang ketiga yang juga wajib gitu ya, menggunakan tabir surya. Yang SPF-nya minimal 30 kalau misalnya di Indonesia ya, dan juga mengandung PA++. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai tabir surya. Untuk kulit yang berjerawat atau komedonya banyak, saya mewajibkan untuk dilakukan ekstraksi komedo. Karena untuk komedo yang tidak dikeluarkan atau tidak diekstraksi dan dibiarkan lama menumpuk terus-menerus, nanti akan menjadi jerawat yang meradang atau pakul. Kalau misalnya udah ada muncul jerawat yang meradang, tidak kita obati, nanti akan membuat bopeng atau bekas atau skar yang akan terus di bawah sampai tua gitu skarnya. Oleh karena kita mencegah terjadinya bopeng dengan mencegah timbulnya jerawat yang radang dengan ekstraksi komedo ini. Lanjut ya. Nah, ini tadi saya bahas tentang tabir surya. Jadi sun protection ini wajib dimulai dari pemilihan pakaian. Kalau misalnya kita keluar rumah ya, kita pilih pakaian yang menutup, kemudian atau ditambah topi dan payung dan krim tabir surya. Untuk di Indonesia minimal SPF 30. Nah, SPF ini tujuannya adalah menghalau UVB, sedangkan PA itu menghalau UVA. Jadi diharapkan kita menggunakan tabir surya yang mengandung tulisan di depannya, di kemasannya ada tulisan SPF dan juga tulisan PA minimal plus atau 2+.
tidak banyak yang tahu ya di Indonesia bahwa tabir surya ini kekuatannya Cek. Dokter Lucy, mendengar suara saya? Teman-teman, apakah mendengar suara Dokter Lucy, teman-teman? Atau berhenti juga sama dengan saya? Tidak. Oke. Siap, siap, siap. Coba ya, mungkin seperti tadi ya, teman-teman ya. Jadi, bersabar dulu. Padahal lagi seru ya. Bentar ya. Tunggu sebentar lagi ya, teman-teman ya. Kayaknya benar-benar kayak tadi deh keluar. Oh ya, teman-teman bisa banget sambil nanya ya. Jadi, seperti yang kemarin juga, sistem pertanyaannya. Jadi, teman-teman bisa ngelis di grup. Nah, itu langsung aja teman-teman tanyain. Kalau misalnya waktunya cukup, karena ini tadi mulai juga on time ya, mudah-mudahan bisa dijawab semua nih. Jadi, mumpung jadi bisa nanya-nanya. Kayak sambil menunggu, teman-teman mungkin ada kepikiran apa atau pertanyaan yang sudah teman-teman bawa, silahkan bisa diketikkan ya.
Ini barusan dikonfirmasi teman-teman, ternyata benar internetnya mati lagi. Jadi ini lagi mencoba connect. Mungkin butuh agak waktu ya. Mungkin ya semoga cepat ya, nggak sampai 5 menit. Jadi sekali lagi mungkin sambil menunggu ya daripada cuman bengong aja, bisa langsung tulis ya pertanyaannya di grup. Kemudian juga teman-teman kalau merasa tadi materinya cukup menarik, bisa share nih ke teman-teman yang lain buat bisa join. Kalau karena Zoom-nya terbatas ya, ini sudah 90-an, jadi teman-teman bisa di-advise aja buat streaming live YouTube-nya. Gitu. Teman-teman, ini Dokter Lucy belum bisa gabung ya. Masih harus menunggu sebentar lagi.
Jadi mohon maaf ya agak bersabar sedikit. Nah, selain teman-teman bisa sambil nanya-nanya nih di grup ya, grup WhatsApp, tadi tuh di depan banget kita sempat dikasih tahu tentang Bowman skin type indikator ya. Itu juga sejujurnya saya baru pertama denger ya, meskipun udah lewat stase kulit, tapi kayaknya aku belum pernah denger gitu. Nah, mungkin sambil menunggu juga nih, Dr. Lucy, teman-teman bisa mulai searching nih. Ini saya barusan juga nih searching, apa sih sebenarnya Bowman skin type indikator ini. Ternyata itu ada 16 kepribadian kulit gitu. Jadi nggak cuma dibagi secara umum ya, secara awam kan kita taunya 4 tuh. Yang oily, terus kulit kering, dry skin, terus kombinasi dan normal. Nah, tapi serunya ini di Bowman skin type itu kita dibagi 16 gitu. Jadi 16 tipe. Dan indikatornya tuh cukup banyak ya. Jadi ada oily, kemudian ada pigmented atau enggak, terus ada wrinkle atau enggak gitu. Jadi teman-teman bisa lebih ngerti kulitnya tuh spesifiknya apa sih kulit kita sebenarnya gitu. Jadi karena ini Dr. Lucy masih belum bisa bergabung, masih OTW, teman-teman bisa saya sarankan gitu ya, selain mulai bertanya juga kepo-kepo tentang tadi. Jadi mungkin nih setelah teman-teman baca-baca, searching-searching, kemudian teman-teman nemu tipe kulitnya apa, nah nanti bisa sambil ditanyain tuh ke Dokter Lucy, kira-kira kulit kayak gini tuh bagusnya diapain sih dok gitu. Itu ya, sambil menunggu nih. Nah, teman-teman ini Dokter Lucy sedang masuk. Ya, jadi mulai siap-siap lagi. Ini beliau sedang OTW untuk masuk. Ini sudah masuk. Aduh, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dokter. Tadi saya batas mana ya? Tadi sampai di bisnis kulit berminyak. Di mana? Sebentar. Kok saya juga lupa ya, dokter. Di ini udah belum? Bentar ya, saya share dulu. Di SPF, dokter. SPF. Iya. Sun protection wajib, dok. Iya, bentar-bentar. Yang wajib share screen. Iya. Yang ini? Sudah, dokter. Ini udah, bentar ya. Saya gedein dulu. 24, dok. Ini udah? Sudah. Iya, yang ini ya? Ini sudah juga, dokter. Ini udah kayaknya juga. setelah ini. Oke. Ini? Oh iya, betul. Ya. Monggo, dokter. Mohon maaf ya. Internet saya mati, jadi saya nyari-nyari internet dulu. Jadi kita lanjut bahwa sun protection juga wajib, dimulai dari penggunaan pakaian, topi, payung, dan juga penggunaan krim tadi surya. Jadi saat kita memilih
tabir surya, diharapkan di kemasannya kita lihat ada kemasan yang tulisannya SPF, minimal SPF 30. SPF ini tujuannya menghalau UVB. Sedangkan PA ya kita pilih ya, itu menghalau UVA. Jadi kalau kita milih sunscreen, ya diharapkan ada tulisan ini ya, SPF dan PA ini ya. Nah, kemudian banyak yang tidak tahu bahwa penggunaan sunscreen ini perlu direaplikasikan tiap 3 jam atau 4 jam. Kenapa? Karena setelah 3 atau 4 jam, efektivitas sudah berkurang, bahkan sudah tidak ada lagi. Makanya sebaiknya di tas kita itu ada sunscreen. Jadi kalau misalnya saya mengajarkan pada pasien, sebelum berangkat kerja atau sekolah, setelah sholat zuhur, dan sebelum pulang kerja, kita reaplikasikan penggunaan sunscreen. Nah, bisa dilihat di bawah ada gambar ya seorang laki-laki usianya sekitar 80 tahun. Ini adalah seorang pekerja membawa truk susu gitu. Kalau mau lihat jurnal fullnya ada di link yang di bawah ya kalau mau lihat. Nah, dia setiap hari melalui rute yang sama. Nah, pada wajah yang sebelah kiri itu selalu kena sinar matahari. Jadi kita bisa lihat ya bagaimana perbedaannya kulit yang selalu kena sinar matahari dan tidak. Jadi kurutnya lebih dalam gitu ya. Dia shagging atau bergelambir seperti itu. Makanya penting sekali penggunaan tabir surya ini terutama di wajah. Nah, tabir surya selain mencegah aging, dia juga mencegah pigmentasi, kemudian juga mencegah kanker kulit. Ini bisa dilihat contoh kanker kulit ya yang ada di hidung. Nanti kita bahas lebih lanjut. Dan kalau misalnya ada yang mempunyai kecenderungan menderita flek seperti melasma atau freckles, penggunaan tabir surya juga mencegah pigmentasi tersebut. Ini mungkin sering dengar ya, ada essence, serum, penggunaan masker, mic cleanser, toner, dan lain. Ini boleh saja, asal tidak ada masalah. Jadi pada saat teman-teman atau peserta sekalian menggunakan salah satu produk skincare, terus merasa merah atau iritasi, jangan digunakan lagi. Karena biasanya penggunaan yang selanjutnya bisa lebih parah iritasinya. Dan usahakan pemilihan produk ini sesuai dengan tipe kulit dan pilih yang tidak menggunakan pewangi. Nah, untuk yang sebelum menikah dan berencana menikah, usahakan untuk perawatan kulitnya minimal 3 bulan sebelum hari H agar hasil yang didapatkan maksimal. Nanti dokter spesialis kulit akan memberi skincare yang cocok gitu ya. Misalnya kalau ada jerawat, diterapikan dulu jerawatnya sampai perbaikan. Kadang-kadang perlu peeling, facial, dan laser. Jadi kalau bisa jangan instan, mau nikahnya minggu depan baru datang perawatan. Jadi hasil yang didapatkan tidak maksimal. Nah, saat ini kita sedang dalam keadaan pandemi ya, pandemi COVID-19. Diharapkan untuk mencegahnya kita diminta menjaga imunitas, makanan bergizi, istirahat cukup, multivitamin, hindari stres, juga social distancing, dan juga hand hygiene. Nah, tak jarang nih ya, banyak yang ke dokter kulit keluhannya adalah iritasi pada tangannya, karena terlalu sering hand hygiene, baik dengan sabun maupun dengan hand sanitizer. Oleh karena itu, dari Persatuan Dokter Kulit Indonesia menyarankan penggunaan pelembab. Kalau bisa setiap selesai menggunakan hand sanitizer, tapi kalau misalnya tidak bisa minimal 2-3 kali sehari. Nah, untuk yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan akan sering mandi ya. Kadang-kadang kita ke rumah sakit satu, terus pindah ke rumah sakit yang satu lagi, itu harus mandi dulu. Sehingga terlalu sering mandi, kulit jadi kering, oleh karena itu pilihlah sabun yang mengandung pelembab, termasuk shampoo. Kalau bisa shampoo yang ada pelembabnya. Juga kita disarankan menggunakan masker dan berjemur. Tentang berjemur nanti kita bahas lebih lanjut. Ini tips memilih moisturizer. Jadi gunakan dengan kandungan petrolatum atau mineral oil. Usahakan memilih yang tidak mengandung pewarna dan mengharum buatan. Untuk kulit sensitif, gunakan pelembab dengan kandungan seperti seramid. Nanti ada di ingredientnya, mengandung seramid, sea butter, atau minyak almond. Nah, dari Persatuan Dokter Kulit Indonesia, ya Perdoski, tetap menyarankan berjemur. Hanya
berjemur ini diharapkan untuk di Indonesia pada pukul 9, walaupun di WIB, WIT, atau WITA tetap di sekitar jam 9. Kemudian jangan lama-lama, sekitar 5-15 menit saja gitu. Dan disarankan untuk wajah tetap menggunakan sunscreen atau menggunakan topi. Kita berjemurnya terutama di kedua lengan dan tungkai. Kalau bisa di teras gitu ya. Lengan tungkainya kita luruskan seperti ini horizontal, kaki juga sekitar 5-15 menit saja. Hindari berjemur pada pukul 10 sampai pukul 2 karena saat itu intensitas UV-nya lagi sangat tinggi sekali sehingga kulit berisiko untuk terbakar. Nah, sekarang kita masuk ke deteksi dini kanker kulit. Ini di gambar di dua bawah itu contoh kanker kulit yang ini adalah kanker karsinoma sel basal, ini karsinoma sel squamosa. Tadi kita lihat di awal ya bahwa gambaran struktur kulit anormal bentuknya seperti apa. Ini contoh yang tidak normal. Jadi yang gambaran ini yang gelap itu adalah sel-sel kanker yang bisa merusak struktur di bawahnya atau di sampingnya dan bisa meluas. Karena itu kita perlu sekali deteksi secara dini. Nah, ini adalah pedoman untuk tanda-tanda kanker kulit, terutama melanoma. Kita diajarkan dengan panduan ABCDE. Pertama, coba lihat masing-masing tai lalat gitu ya. Yang pertama adalah A, asimetri. Apakah bentuk sisi kanan dan sisi kirinya sama atau tidak? Kalau tidak sama, itu adalah warning. Yang kedua adalah border irregularity. Jadi diharapkan tai lalat yang bagus batasnya jelas dan teratur. Jadi antara tai lalat dan kulit kepingnya itu jelas. Kemudian C, color, warna. Pada tai lalat atau bercak yang memiliki warna lebih dari 2, misalnya ada merah, kemudian hitam, coklat muda atau coklat tua atau biru itu lebih dari 2, itu juga adalah suatu yang perlu hati-hati. Dan yang keempat, D, diameter atau garis tengahnya. Biasanya kanker kulit diameternya lebih dari 6 mm atau lebih dari ukuran biji jagung. Dan yang E adalah evolution atau perubahan. Hati-hati jika ada bercak atau tai lalat yang terdapat perubahan warna, ukuran, tebal, bentuk dalam hitungan bulan atau tahun, dan juga misalnya ada keluhan berdarah atau berkeropeng yang tidak sembuh-sembuh lukanya. Ini ya, bisa dilihat lagi, ini asimetri, contoh yang asimetri, jadi kanan dan kirinya tidak sama, ada yang lebih tebal, kemudian batasnya tidak sama, ada yang tidak jelas batasnya dengan kulit sehat, kemudian warnanya macam-macam, ada yang hitam, kemudian biru, coklat dan coklat muda gitu dalam satu tai lalat. Kemudian diameternya lebih dari 6 mm. Ini evolution dari hitungan bulan, ukurannya berubah, atau warnanya berubah, atau ketebalannya berubah, atau dia mudah berdarah, itu kita harus hati-hati. Nah, selain itu juga misalnya ada bintil berkilat, cuman kita lihat di sampingnya banyak pembuluh darah. Nah, ini kita harus hati-hati. Ini juga ada luka yang tak kunjung sembuh, udah dikasih antibiotik minum, kemudian salep, nggak sembuh-sembuh, itu juga harus hati-hati. Ini yang bisa kita lakukan di rumah, terutama saat pandemi ini. Diusahakan sebulan sekali. Yang kita butuhkan alat-alatnya adalah ini ya, cermin besar, cermin kecil, kemudian apa namanya ini? Untuk ini rambut. Apa? Hair dryer. Iya, dryer, tiba-tiba lupa. Dan juga penerangan yang cukup. Ya, kita lanjut. Yang kita perlu lihat, yang pertama kita lihat awalnya dari lengan. Kita lihat di depan cermin besar gitu ya, lengan, tangan ke atas. Kita lihat dari atas, dari telapak tangan sampai sini, apakah ada tai lalat baru atau ada tai lalat yang besar. Kemudian kita balik ke belakang gitu ya. Di sini apakah juga ada. Juga lihat kuku-kuku. Kuku apakah ada bercak, karena tak jarang gitu ya, ada bercak hitam di kuku seseorang, ternyata itu adalah melanoma, kanker kulit yang paling cepat metastasisnya gitu ya. Kemudian kita lihat tuh bagian depan,
di dada, perut, area kemaluan, paha, juga tungkai. Kita angkat tangan kepala terus kita berputar. Sambil lihat di cermin ya, kita lihat bagian punggung, juga ketiak, dan putar ke sebelah kanan dan kiri. Kita lihat lagi apakah ada bercak yang mencurigakan dengan panduan ABCDE tadi. Kemudian kita lihat tubuh belakang dengan menggunakan cermin kecil. Amati bagian leher, punggung, bokong, dan lain-lain. Kemudian untuk kepala, kita membutuhkan hair dryer. Jadi sambil pegang hair dryer, tangan kanan, kemudian cermin tangan kiri, kita lihat pantulan cermin kecil di depan cermin yang besar. Lihat apakah ada telat di dalam kulit kepala atau ada luka dan lain-lain. Kemudian di kaki dengan duduk di lantai, kita amati area selangkangan, lipat lutut bagian bawah. Di sini ya kita menggunakan cermin kecil. Lihat juga punggung kaki, jari kaki, kuku, dan sela jari. Ulangi untuk kaki yang satu lagi, kanan dan kiri. Kalau ada yang mencurigakan, segera ke dokter spesialis kulit dan kelamin untuk diperiksa lebih lanjut. Ingat, lesi kanker yang masih dini lebih mudah ditangani dan komplikasi kecacatan untuk kematian lebih minimal. Ini contoh kanker ya. Kenapa kita perlu mendeteksi secara dini? Mungkin teman-teman bisa lihat ada lingkaran biru di masing-masing kanker ini. Itu adalah kemungkinan, walaupun kankernya sekecil ini, kemungkinan yang akan diangkat, kulit yang akan dioperasi sebesar ini. Jadi bayangkan kalau misalnya sudah sebesar yang gambar paling kanan. Bisa hampir semua kulit di tengah wajah ini keangkat. Jadi kita bisa, jadi biasanya kami gitu ya, kami perlu menggunakan kulit daerah paha untuk menutup kulit yang diangkat tadi. Dan kadang-kadang bisa sampai ke dalam ke bola mata. Oleh karena itu penting sekali deteksi dini sehingga komplikasinya lebih minimal. Nah, ini yang mungkin dilakukan di dokter kulit ya. Ini ada bercak kecil, kami biasanya melakukan dermoskopi sehingga terdapat struktur-struktur yang mencurigakan sehingga lanjut dilakukan pemeriksaan seperti biopsi kulit dan akhirnya kalau terbukti dilakukan operasi pengangkatan. Nah, ini ada contoh kasus seorang profesor di Jepang. Kita bisa lihat di sini ada pasiennya yang mengeluhkan bercak kecil. Mungkin di gambar teman-teman ini besar, tapi coba lihat di atas ini ada puting ya. Kita tahu kan ukuran puting, sedangkan ini jauh lebih kecil dari puting. Jadi ini kecil sekali bercaknya. Sehingga kemudian diperiksa dermoskopi terdapat gambaran yang seperti ini yang khas untuk karsinoma sel basal. Jadi karena masih kecil, lebih enak mengoperasinya dan komplikasinya jauh lebih minimal. Jadi pentingnya deteksi dini ya. Ini satu lagi, mungkin di gambar teman-teman juga besar, tapi coba lihat ukuran panjangnya ini ternyata tidak jauh lebih panjang dari rambut di kulit ya. Kita tahu rambut kita pendek-pendek ya, dan ini sebesar ini, ternyata ini sebenarnya ada bercak yang kecil sekali ya. Kemudian kita periksa ke dokter, dilakukan dermoskopi, hasilnya seperti ini, yang ternyata khas untuk suatu karsinoma sel basal. Nah, karena deteksinya lebih cepat, operasinya juga lebih kecil, dan komplikasinya juga minimal. Nah, sekian materi dari saya. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Mohon maaf ya tadi hilang-hilang. Oke, terima kasih dokter. Oke, saya stop share-nya dulu ya. Iya dok. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai ya materi dari dokter Lucy. Nah dokter, sebenarnya ini ada banyak sekali pertanyaan, sekitar 20 pertanyaan dokter. Mungkin ini menunggu berbuka. Oh iya siap, berarti ini coba beberapa yang sama akan saya combine, tapi saya usahakan ditanyakan semua ya dok yang berbeda jenis pertanyaan. Baik, saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Izin bertanya dokter, sebaiknya scrub dilakukan berapa hari sekali ya dok? Dan apakah boleh dilakukan pada tipe kulit yang sedang berjerawat? Oke, makasih pertanyaannya bagus ya. Jadi memang ada beberapa pilihan sabun wajah gitu ya. Ada sabun yang foam, ada yang scrub. Nah, scrub ini dianjurkan sekitar 1-2 kali seminggu. Jadi jangan setiap hari, hanya 1-2 kali seminggu. Boleh untuk yang sedang berjerawat, tapi
jangan terlalu digosok. Jadi pelan-pelan saja scrubbingnya. Jadi diharapkan kulit mati yang menutup jerawat itu terangkat sehingga lebih gampang pengeluaran komedonya. Jadi boleh mengulangi scrubbing 1-2 minggu. Untuk kulit yang sedang jerawatnya aktif, pelan-pelan saja scrubbingnya. Lanjut. Oke, baik dokter. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dok. Ini mengenai tentang di rumah aja. Nah, apakah ketika di rumah ini kita perlu menggunakan sunscreen karena mungkin banyak jendela di rumah yang bisa bikin cahaya matahari masuk atau bagaimana ya, Dok? Nah, ini juga bagus nih pertanyaannya. Jadi kan biasanya kalau di rumah kita malas ya pakai sunscreen. Sebenarnya sunscreen ini saya sangat mewajibkan kalau misalnya keluar rumah dan terpapar UV langsung, gitu ya. Dan di rumah itu juga tergantung di rumahnya apakah terdapat potensi cahaya matahari masuknya lebih banyak. Misalnya di kamarnya jendelanya besar-besar, kemudian sering buka pintu, itu tetap kita disarankan menggunakan sunscreen. Dan saya sendiri ya, walaupun jendela sedang besar tidak, saya tetap menggunakan sunscreen. Cuman saya tidak semewajibkan saat jendelanya besar atau saat keluar rumah. Dan biasanya saya menyarankan penggunaan sunscreen itu yang juga mengandung pelembab, gitu ya. Jadi ada kayak day cream ya, day cream itu ada sunscreen-nya dan juga ada pelembabnya. Jadi itu karena kita juga mengharapkan efek dari pelembabnya, saya sarankan dipakai terus pagi dan sore walaupun di dalam rumah. Oh, siap Dok. Berarti bisa tetap dipakai ya Dok ya, kalau misalnya memang paparannya ada. Baik. Selanjutnya nih Dok, ini tentang ekstraksi komedo Dok. Jadi kan ini sedang di rumah ada. Kemudian apakah ketika masa pandemi ini ekstraksi komedo itu bisa digantikan dengan exfoliating agent seperti AHA, BHA? Nah, kemudian menyambung juga tentang ekstraksi komedo, sebetulnya baiknya itu dilakukan berapa kali sebulan deh, Dok? Kemudian apakah ekstraksi komedo ini akan berdampak pada pori-pori yang menjadi besar? Jadi seputar ekstraksi komedo. Baik, jadi ekstraksi komedo ini sangat saya rasakan pada tipe kulit berjerawat, terutama saat komedonya lagi banyak, gitu ya. Kalau misalnya tidak ada masalah, biasanya sebulan sekali. Ya, sebulan sekali, biasanya udah ada muncul komedo yang baru. Tapi kita bisa mencegah komedo ini muncul, kita bisa mencegah komedo ini muncul lebih cepat atau lebih sering dengan penggunaan krim malam, biasanya krim malam dan juga krim pagi sore, yang biasanya juga mengandung exfoliating agent gitu. Dari krim malam, krim siang mengandung exfoliating agent dan juga biasanya ada anti komedogeniknya, misalnya asam retinoat atau AHA juga bersifat anti komedo. Kalau misalnya setelah penggunaan krim malam, krim pagi sore ini, komedonya udah minimal, itu bisa lebih dijarangkan untuk ekstraksi komedonya. Kadang hanya butuh 2-3 bulan sekali. Gitu. Makanya saran saya tetap rutin menggunakan krim pagi sore dan krim malam. Kemudian yaitu boleh menggunakan exfoliating agent gitu, yang mengandung AHA dan BHA dan biasa juga terkandung dalam krim pagi sore gitu ya. Silakan digunakan. Kalau misalnya kulitnya tidak bermasalah, silakan pilih sendiri yang ada produknya di supermarket. Tapi kalau misalnya kulitnya sensitif, sebaiknya sebelum menggunakan konsultasikan dulu ke dokter untuk memilih pilihan jenis AHA atau BHA-nya dan juga persentasenya. Ada lagi nggak yang belum dijawab tadi ya dari pertanyaannya? Kalau yang membuat pori-pori besar sebenarnya bagaimana ya Dok? Nah ini sebenarnya anggapan yang salah. Justru kalau misalnya komedonya nggak kita angkat, lama-lama malah membuat komedo besar. Kalau misalnya kita ekstraksi komedo, itu lukanya akan menutup. Jadi tidak membuat pori-porinya menjadi besar. Dan dengan mengangkat komedo, resiko untuk menjadi jerawat yang meradang menjadi minimal, itu sehingga menghindari timbulnya jerawat dan menghindari terbentuknya skar akibat jerawat yang meradang ini. Yang membuat pori-pori membesar ini adalah keringat yang berlebih atau lemak minyak yang berlebih. Jadi kalau biasanya pori-pori besar ini pada tipe kulit berminyak karena dia biasanya
tidak salah menggunakan skincare, kemudian sering beraktivitas dan telat mencuci wajah gitu ya, atau jarang mencuci wajah, akibatnya pori-porinya tertutup sehingga usaha dari kelenjar lemak ini lebih besar gitu ya, sehingga menyebabkan pori-porinya lebih besar. Oleh karena itu, untuk mencegah pori-pori besar, terutama untuk kulit berminyak, rutinlah mencuci wajahnya, jangan sampai ada kotoran menumpuk, dan penggunaan krim malam, pagi, sore itu juga membantu mengecilkan pori-pori. Terkadang membutuhkan toner yang mengandung astringan, itu juga bisa mengecilkan pori-pori. Pada pori-pori besar yang memandel, biasanya dokter kulit membutuhkan bantuan laser seperti laser CO2 untuk mengecilkan pori-pori yang besar ini. Jadi, ekstraksi komedo tidak membuat pori-pori makin besar. Wah, terima kasih dok jawabannya. Saya selama ini banyak teman-teman saya juga takut dokter untuk facial dan ekstraksi itu karena takut pori-porinya jadi besar ya. Jangan. Ternyata enggak ya. Kemudian dok, ini masih tentang pori-pori besar. Nah, sebenarnya ada nggak sih dok skincare yang dianjurkan nih untuk tipe pori yang besar agar lebih poreless gitu dok? Ya, yang tadi saya sebutkan ya. Jadi biasanya krim malam yang mengandung retinoid, ya, krim pagi sore yang mengandung AHA, itu ada efek untuk mengurangi pori-pori besar dan mengurangi potensi berlebihannya kelenjar minyak untuk menghasilkan sebum, sehingga potensi untuk kulit besarnya lebih kecil. Biasanya kita juga menambahkan toner yang mengandung astringan, gitu ya. Dan astringan ini diharapkan bisa mengecilkan pori-pori. Itu yang biasanya dilakukan sendiri. Tapi tak jarang gitu ya yang dokter kulit membandel nih pori-pori besarnya karena udah terlalu lama dan udah terlalu nggak diobatin ya. Nah, biasanya kami membutuhkan terapi tambahan yaitu laser CO2 atau erbium. Gitu. Oh, baik dok. Berarti bisa ya dok kalau ke dokter kulit dan kita minta laser gitu ya, misalnya ingin pori-porinya menjadi lebih kecil ya. Tapi dicoba dulu dengan, itu kan tahapan ya, laser itu adalah terakhir. Jadi kita coba dulu dengan krim pagi sore dan rutin mencuci wajah. Usahakan sabun pencuci wajahnya itu yang mengandung AHA karena tujuannya juga untuk menghilangkan pori-pori. Dan gunakan skincare yang untuk kulit-kulit yang berminyak. Biasanya yang mempunyai pori-pori besar adalah tipe kulit yang berminyak ya. Ya, baik dokter. Selanjutnya ya dok ya. Nah saat ini kan cukup ramai penggunaan serum vitamin C. Nah apakah itu cukup bermanfaat dok? Dan sebenarnya penggunaan serum vitamin C itu bagaimana sebenarnya? Oke, baik. Nah, ini tadi di presentasi saya itu kan ada yang skincare yang wajib ya. Yang wajib ini kan krim malam, pagi sore, habis surya. Nah, untuk yang mubah atau yang boleh, ini tadi termasuk essence, toner, terus apa tadi? Yang barusan disebutin? Vitamin C dok. Ya, vitamin C. Serum. Nah, ini boleh digunakan kalau misalnya tidak bermasalah. Pada sebagian orang ini membuat kulitnya lebih cerah, lembab. Tapi tentu yang penyebab utama kulitnya flawless dan lain itu adalah krim pagi, sore, krim malam dan tabir surya tadi. Jadi menurut saya serum vitamin C adalah tambahan gitu ya untuk krim utama yang tadi saya sebutkan. Jadi boleh saja digunakan